Makanya Indonesia ini nggak bisa dikuasai komunis. Kenapa? Maaf ya komunis. Allahu Akbar. Bumi Indonesia ini adalah bumi syariah. Kalaupun kita babak belur begini, itu karena kita yang mengundang dosa-dosa kita. Bukan kesalahan Pak Jokowi, bukan kesalahan pemerintah, bukan kita yang pilih dia yang salah. Ngapain ente pilih dia? Betul apa betul? Bismillahirrahmanirrahim. Kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mau lari kemana kalau sudah waktunya? Kitabamu ajalah. Kalau sudah waktu yang ditetapkan Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitabamu ajalah. Tak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Pucat kayak kertas begini, saya ketawa lihat. Nah, makanya kau kalau belum dihantam ombak, kenapa kau tidak sholat? Insya Allah Ustaz, kalau selesai ini, kalau selesai pegang-pegang motor semua begini tangannya, gemetar Ustaz, pakai tangannya, berhenti takut begitu. Ente mau lari kemana kalau sudah waktunya? Sudah, jangan takut, nanti saya pikul kamu. Saya bisa berenang Ustaz, cuma ini balik saja kita. Insya Allah Ustaz, saya mau ke masjid kalau balik. Saya bilang terus, nah, cerita balik, tidak ada cerita balik. Sekali layar terkembang, pantang surut, Allah Akbar. Maju saya bilang, tabrak tombak itu. Maju dia. Baru begini aja kau sudah takut. Apalagi nanti diminta oleh para ulama kita berperang paling baris paling depan. Kau lebih dulu lari. Begini aja pantatmu sudah masuk. Maju. 8 jam tembus Natuna. Tanya istri saya. Saya dengar kawan-kawan di sana, Rajal sudah tidak berani tidak ke masjid, bahkan sudah jadi muadzin. Tobat kau itu tidak. Mampus kau. Pak, orang bilang sama saya, Yahya Waloni katanya sudah takut. Saya ini tidak ada dua di Indonesia, cuma sendiri. Saya punya buku karangan Dr. Haikar dari Mesir. Judulnya cuma satu judul, satu kata, Umar bin Khattab. Itu yang saya baca tiap malam. Umar begitu otaknya, insya Allah backgroundnya sama dari kafir masuk Islam. Ini Umar, jadi nggak bisa digertak. Semakin kau gertak, semakin kau ancam, saya makin beringas. Selagi perjuangan saya lurus dan tidak melawan hukum negara, apalagi hukum Allah, jangankan penjara, mati berkalang tanah, siap. Allahu Akbar. Kenapa mau tiarap? Kata Umar, ya Rasul, kalau Islam benar, maju, aku di depan. Jangan ngumpet. Ini kayak tidur semua kita ini. Ketakutan dengan sistem yang ada, lawan sistem itu. Kalau kita tidur, itu bukan jiwa Islami. Orang kalau mau bunuh paling gampang sama saya. Setiap kali ada video saya dibalas. Munafik, jangan si Ali Jaber. Ya Waloni kau ganggu. Kalaupun ada di sini kan tunggu habis ceramah saya di luar sana. Kita baku guling. Jamaah jangan bela, kan begitu. Itu baru namanya pembela Islam. Kalau sudah tidak bisa jadi singa untuk membela kebenaran, jangan antum jadi anjing Fir'aun. Jangan. Orang kafir konsepnya sederhana. Dalam hamparan sejarah, kafir tak mampu menghancurkan Islam. Bagaimana teknik dan taktik yang harus diperanartikan? Latazidana as-sadanasi adawatan lidazina amanu liyahuda walazina asfar. Yahudi ini adalah musuh bebuyutan dengan Islam. Musuh yang paling keras adalah Yahudi. Kasihan orang Kristen ini. Sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa, cuma mengikuti apa yang menjadi akhlak rusaknya Yahudi. Ini Yahudi yang musuh bebuyutan, dia Al-Maidah. La tazidana asyadana syadawatan lidazina amanu yahuda wa lazina asfar. Yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman, Yahudi dan musyrik. Nah, kalau kita lihat sejarah, tidak ada pernah orang kafir menang melawan Islam, Pak.
Nggak pernah. Mana kalau ada sejarahnya? Bahkan dalam terakhir peperangan Mutah, hanya 3.000 pasukan Rasulullah kemudian mengalahkan Arab yang kafir, Arab yang musyrik dengan pasukan Roma. Jumlahnya berapa? 200.000 kalah. Pasukan Rasulullah hanya 3.000. Bagaimana caranya menghancurkan Islam? Strategi orang kafir, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya coba perhatikan, kafir merajalela saat ini. Kenapa? Karena yang menghancurkan Islam adalah orang Islam sendiri. Dan buku Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Coba perhatikan, masa ada pejabat kementerian baca Bible Kristen baru jadikan referensi katanya. Orang apa itu? Orang Islam. Rasulullah begitu mau dimi'rajkan oleh Allah, beliau berhenti dulu di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, diberikan 2 minuman kepada Rasulullah. Pilih wahai Muhammad, saudaraku, kata Jibril, mana yang engkau kehendaki? Rasulullah mengambil pilihan yang tepat, lalu meminumnya. Jibril salam berkata, tepat sekali pilihanmu Muhammad, engkau mengambil susu. Andaikan engkau ambil yang satu sana, itu adalah arak, itu adalah miras yang hampir dilegalkan oleh Joko Widodo. Hampir legal. Saya termasuk yang berkomentar di video, Pak Jokowi tolong dicabut Perpres ini. Kawan di sebelah Jokowi ditanya, Raja di samping Jokowi, opa di sebelah ditanya, opa bilang, ya tidak tahu. Bu, ini bagaimana kalau apa yang dilakukan suami bini tidak tahu? Dilakukan bini suami tidak? Bagaimana model rumah tangga begini? Dalam sistem bernegara, dalam semua aspek leader, membias pada aspek leadership. Dalam semua negara demokrasi, demos and krator, bahwa segala sesuatu dalam sistem pemerintahan ini senantiasa diketahui dalam sebuah musyawarah, atau dalam napas bernegara kita disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, eksekutif, legislatif, yudikatif, membagi sebuah peran dalam konstruksi bernegara, membentuk sebuah musyawarah. Dalam segala keputusan ada musyawarah. Nah, kalau sudah bicara musyawarah, kita kembali kepada hadis, jiwa mutunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syakawatil agniya, bi dakwatil fuqara'i. Ilmu para ulama, adilnya pemerintah, kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat yang paling bahaya, bidak wajil fuqara'i, doa orang miskin. Ekonomi kita merosot begini kan karena orang miskin yang kita zolimi. Bayangkan tuh kementerian Pak Jokowi, Kementerian Indonesia Maju, bukan maju, malah mundur. Kenapa? Karena sudah ketambahan lembaga kementerian, lembaga bansos dihantam. Ada kementerian bansos, ada juga yang satu kementerian lobster. Jadi sudah ada kementerian baru, bansos dan lobster. Dari mana contoh yang masyarakat ambil supaya jadi sebagai penegak dalam aspek realitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Kalau model rumah tangga begini, karena negara demokrasi itu ibarat rumah tangga, bapaknya Jokowi, ibunya Pak Maruf Amin, anak-anaknya kita inilah 267 juta jiwa.
Dari setiap anak-anak ini kan terdiri dari berbagai macam karakter, cara berpikir yang berbeda-beda, tidak sama semuanya. Dibentuk dalam satu keluarga yang apa kalau dalam Islam? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada apa? Ada apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang dibentuk dalam aspek yang disiplin. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kita nggak mau untuk diperbaiki yang begini. Makanya Nabi katakan istatun yakuluna rabbi sitatin. Ada 6 golongan masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil juri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Yang kedua, wal araku bitasubi, orang Badui fanatik suku. Yang ketiga, wa ahli rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Yang keempat, wadakilu bil kibri, wa tujaru bil hiyanati. Yang kelima, pedagang pengkhianat, pejabat yang sombong. Wal araku bitasubi. Yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama yang dengki. Ini kalau 6 penyakit ini kata Nabi sudah ada dalam kehidupan kita umat Islam. Allahu Akbar. Masjid ini sudah jadi masjid orang Melayu. Dalam kumpulan Islam, itu suku apa? Oh, saya suku Jawa. Kamu Manado, kamu Makassar. Kalau sudah ada ini dalam kita berukhuwah Islamiyah, retak hancur Islam kita. Dan ini yang sekarang persoalannya. Saya ini kan orang dari kafir dulu, bagaimana melobi supaya Islam ini hancur. Jadi taktik dan permainan kafir ini saya kuasai sudah lama. Makanya saya begitu masuk Islam tidak mau ada di NU, tidak mau ada di Muhammadiyah, tidak mau ada di Naqsabandiyah, tidak mau ada di Al-Wasliyah. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Naqsabandiyah. Orang subuh berapa banyak jamaah di mana-mana kalau kuliah subuh, Ustadz jadi imam, saya tolak mentah-mentah. Kamu saja jadi imam, saya nggak mau. Kenapa? Saya mau kalau disuruh imam zuhur atau asar. Itu memang nggak kelihatan, hanya silent, cuman komat kami. Tapi kalau antum suruh sholat subuh, nggak mau, saya tolak mentah-mentah. Saya nggak bisa jadi imam subuh. Kenapa saya tidak mau imam subuh? Kalau saya jadi imam, begitu saya membaca kunut, yang tidak kunut marah sama saya. Andai saya tidak baca kunut, yang kunut pasti marah sama saya. Jangan pernah harap. Dan saya ditakdirkan Allah bukan untuk menjadi imam. Saya ditakdirkan Allah untuk berceramah. Jangan seenaknya saja kita mengamalkan Islam ini. Ada aturan. Kalau ada dalam syarat Islam, orang mau jadi imam lebih bagus ayatnya. Jangan suruh kita yang dari kafir begini, makhrusnya masih kocar kacir. Ada yang lebih bagus, itu yang jadi imam. Di Jakarta, sholat subuh saya ada imam di depan. Saya begitu masuk sudah memang agak terlambat. Jadi begitu saya bergabung di saf pertama, imamnya saya nggak bisa berkenalan dulu. Dia sudah langsung berdiri. Baru-baru kalau nggak salah 3-4 bulan lalu. Saya di saf pertama. Mulai dari membaca suratul Fatihah, saya sudah curiga. Ini imam ini sumbing atau normal apa enggak ini? Begitu salam 2 rakaat, Allahu Akbar, ternyata pakai masker. Salah satu syarat sholat batal ketika imam salah mengucapkan makhraj Quran. Saya walaupun dari kafir tahu Pak, pertama imam tidak disukai umat, 2 orang 3 orang jamaah makmum tidak suka. Kalau imam itu tidak dia suka, tuh sholat tidak sah. Apalagi ayat sudah begitu, dalam hatiku nih imam sumbing apa? Masya Allah. Setelah ini saya bilang, Pak Imam, kenapa antum takut pakai masker? Ya Ustaz, ini bukan takut, ya biasa di Jakarta. Kalau nggak pakai 250.000. Kalau pakai semua pakai dagu di setengah
100.000. Ya saya juga paham ibu bapak, tapi di sini nggak ada pak satgasnya, pakai aja, buka aja. Saya tidak mempengaruhi ibu bapak untuk pakai masker, karena orang pakai masker itu ada 3. Yang pertama, orang pakai masker itu percaya adanya virus, dia percaya. Yang kedua, dia cinta kepada corona. Ya pakai masker ya. Yang ketiga, orang yang pakai masker itu dia takut kepada corona. Yang tidak pakai masker seperti saya, yang pertama otaknya agak miring. Itu yang tidak pakai masker ya. Jadi kalau otaknya agak miring itu orang yang tidak disiplin seperti saya itu memang tidak pakai masker. Yang kedua, dia beriman adanya penyakit termasuk obat COVID. Dia percaya, dia bukan cuma percaya, dia beriman. Orang kafir percaya, orang mukmin beriman. Karena konteks kebenaran Quran itu nggak pernah bilang percaya, selalu qad aflahal mu'minun. Bahkan jadi judul dalam sebuah perikop, judul daripada kitab Quran, al-mu'minun, orang yang beriman. Jadi kami beriman adanya corona, kami beriman ada itu, ada, nggak mungkin nggak ada. Dan yang ketiga, saya tidak bermasker. Saya masih ingat dan saya masih simpan, masih download kalimat Pak Joko Widodo, berdamai dengan corona. Itu yang membuat saya tidak pakai. Jadi ibu bapak jangan ikuti saya lalu mau tanya sama saya, apa boleh Ustaz kita vaksin? Oh, saya bukan Abu Jahal. Urusan kesehatan, urusan umarok. Ada seorang pendeta mengatakan jangan divaksin. Itu tokoh agama yang salah. Nggak boleh begitu. Ustaz nggak boleh begitu. Siapa yang mau vaksin, silakan vaksin. Tadi malam saya ceramah, ada seorang angkatan darat, tentara, saya dari vaksin Ustaz. Nggak kejang-kejang kemudian. Enggak. Dia ada habis vaksin. Ya, Kapolsek tadi malam, Kapolsek Tambusai. Beliau ngomong sama saya dari vaksin Ustaz, yang biasanya main badminton agak pusing-pusing, setelah vaksin saya rasa sehat. Nah, ada manfaat bagi seorang pendakwah, bagi seorang pengkhotbah, bagi seorang ulama, tokoh agama. Nggak boleh bilang jangan, nggak boleh. Terserah masyarakat, mau vaksin silakan, nggak mau vaksin silakan. Kalau melawan aturan pemerintah itu bukan ajaran Islam. Betul apa betul? Kita keras, bukan mengkritisi etos kinerja pemerintah, bukan. Kita mengkritisi kezaliman yang terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kita kritisi. Aspek horizontal tidak ada hubungan dengan aspek vertikal. Sama dengan saya mendakwakan orang kafir masuk neraka. Lapor polisi, jangan lapor polisi, lapor kepada Tuhanmu yang juga Tuhan saya dulu. Logisnya itu Islam kan begitu, menempatkan logika pada ketetapan yang pasti, bukan menempatkan logika pada tempat yang tidak pasti. Bangsa ini sudah kehilangan rasionalitas. Betul. Orang sudah mati pun jadi tersangka. Bayangkan prediksi yuris dari mana itu? Kita bukan ahli hukum. Adanya hukum pidana itu kan ada kejahatan di masyarakat. Sementara ini korban kok jadi tersangka. Urusan siapa itu? Itu zolim. Sampaikan qul haq walau kana muron. Sampaikan. Sama dengan kemarin saya tabrak anjing. Ibu bapak ini kan orang Pekanbaru, tahu nggak di Kemuning, perbatasan antara Jambi and Riau. Banyak tikungan, ada oma-oma dua-dua di pinggir jalan. Masya Allah, kalau sudah mau matahari masuk maghrib, gabung 2 sekawan di situ. Banyak keluarganya Pak Haji situ, Pak Eri. Lapo. Berderudang. Macam-macam situ Pak. Berderudang sendiri. Badan sendiri. Awaloni. Nggak, kalau di surga nanti kan malaikat orang Batak pasti pakai bahasa Batak. Bahasa di sana malaikat banyak bahasa. Nanti sebentar di langit ke-7, 70.000 malaikat keluar masuk di Baitul Maqmur. Orang Batak, malaikat Batak yang jemput pagi. Pak Haji berderudang sendiri. Dia umurianan. Saya nak seria. Ditanya semua. Begitu juga kepada orang Jawa. Sopun jenengan tu cukup gitu tuh. Malaikat dia loro periode doang. 2 periode kawan.
Ditanya pakai bahasa Jawa. Sampai ditanya begitu, deh. Sopo jenengan kok? Joko Widodo. Malaikat tidak loro periode dong. Nggih. Ibu bapak pikir di persoalan-persoalan politik ini Pak Jokowi dan Pak Maruf tahu? Beliau berdua ini tidak tahu. Bajingan-bajingan dalam lingkaran Presiden Joko Widodo dan Pak Maruf. Anak ini bukan politikus, tapi saya ini orang yang sudah malang melintang dengan hal begini, tahu membaca dengan situasi dan kondisi masyarakat.